Ketenangan yang lebih mendalam adalah kita tenang karena kita sadar bahwa kita tidak tahu hidup ini gimana sekarang. Adakah orang di hidup ini yang benar-benar paham hidup ini gimana? Adakah di hidup ini yang tidak bingung dengan hidup ini? Orang yang memberi solusi pun sebenarnya juga masih ora-ora hidup ini piye sakjane ya. Iya, tidak perlu terlalu serius. Tidak perlu terlalu serius menjalani hidup ini, tidak perlu terlalu serius menyikapi solusi dari orang lain. Relax, karena tidak ada satupun di hidup ini, tidak ada satupun orang di hidup ini yang benar-benar tahu hidup ini gimana. Adanya orang yang hanya sok tahu mengenai hidup ini. Makanya saya cukup sering sharing, mari kita selain belajar pengetahuan, belajar juga pengtidaktahuan. Kita perlu menyadari, mengakui kita tidak tahu hidup ini sakjane piye. Kita perlu menyadari, menerima bahwa aku tidak tahu hidup ini gimana. Di permukaan kita menjadi tenang karena kita berusaha tahu, berusaha memastikan hidup ini gimana. Ketenangan yang lebih mendalam adalah kita tenang karena kita sadar bahwa kita tidak tahu hidup ini gimana sekarang. Memeluk ketidaktahuan, menerima bahwa diriku tidak tahu, mengakui bahwa diriku tidak tahu. Itu perlu dilatih. Pernah nggak teman-teman berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan di kepala? Kapan aku nikah? Kapan aku sukses? Kapan aku begini? Kapan followersku banyak? Kapan aku begini? Kapan itu? Apalagi ada standar-standar netizen, umur segini harus punya segitu, umur segitu harus punya segini. Kapan ya? Kapan? Kita berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, benar? Dan di jalan kesadaran, di pendekatan kesadaran, berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan itu adalah cara yang tidak tepat. Satu pertanyaan terjawab akan muncul lagi pertanyaan yang lain ya. Maka sebenarnya di hidup ini kita perlu belajar untuk bertanya, bukan menjawab pertanyaan. Bingung kan? Kita diajari untuk menjawab pertanyaan. Padahal ada sisi yang perlu kita pelajari. Kita bertanya saja, bertanya. Ketika kita berusaha menemukan jawaban dari pertanyaan, itu berarti pikiran kita yang berusaha menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Padahal kita berlatih kesadaran, maka yang perlu kita lakukan adalah muncul pertanyaan, sadari saja pertanyaannya, dan tidak perlu terlalu ngotot berusaha menemukan jawabannya. Pertanyaan muncul, sadar. Beristirahatlah di dalam ketidaktahuan, beristirahatlah di dalam pertanyaan itu, bukan berusaha menemukan jawabannya. Ya, orang akan terus menerus, apalagi keluarga mungkin ya, orang-orang terdekat biasanya akan cukup gencar memberi solusi kepada kita. Tidak perlu dilawan, senyum aja. Sadari bahwa mereka pun juga kebingungan menjalani hidup ini. Setiap orang, kita dan juga orang-orang yang memberi solusi kepada kita, mereka pun juga punya luka batin, punya penderitaannya sendiri. Orang yang bertanya ke kita, kapan kamu nikah? Setiap kali acara keluarga, atau kapan kamu sukses, kapan kamu punya anak, kapan anakmu ini punya adik, terus bertanya seperti orang-orang yang bertanya seperti itu, mereka juga sebenarnya punya pertarungan batinnya sendiri. Yang disarankan adalah kita melihat lebih mendalam, look deeper, bahwa dia pun juga punya luka. Kita tidak perlu terus membalas serangannya. Bahkan lebih mendalam lagi, orang yang bertanya seperti itu ke kita atau orang yang memberi solusi kepada kita, mereka nggak sebegitunya peduli sama kita sebenarnya. Kitanya aja yang mungkin kegeeran. Dan itu faktanya. Orang lain memberi solusi kepada kita bukan terus karena mereka peduli banget dengan kita, enggak. Mereka memberi solusi kepada kita untuk meredam keriuhan pikirannya sendiri. Ketika kita punya masalah, ketika kita bercerita kepada orang tersebut, maka orang tersebut akan, di pikiran perasaan orang tersebut akan muncul bayangan-bayangan peristiwa masa lalu di hidupnya, dan dia sangat risih dengan memori tersebut. Maka supaya kita tidak terus-terusan bercerita, maka dia akan tergesa-gesa memberikan solusi. Jadi solusi tersebut sebenarnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Maka ringan aja kita menyikapi hal ini
Ketika ada orang yang terlalu gencar memberi solusi, senyum aja. Demikian juga diri kita. Adakah manusia di hidup ini yang tidak egois? Perlu sadari fakta itu, setidak egoisnya diri kita, kita mungkin tetaplah egois. Perbuatan-perbuatan yang mungkin kita merasa itu tidak egois ketika dirunut, ternyata itu juga demi kepentingan kita. Sehingga ya, solusi dengarkan, oke, tampung saja, tapi tidak perlu terlalu dipercaya. Makanya saya juga cukup sering bilang, jangan terlalu percaya saya. Jangan terlalu percaya saya. Karena apa yang saya katakan sebatas yang saya alami, sebatas yang saya pelajari, dan saya sangat respect kepada keunikan setiap orang. Yang cocok buat saya belum tentu cocok buat dirimu.